Gimana? Fokusin gerak. Tadi kemarin banyak ketemu. Nama dari mana, RT berapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Darwis dari RT 18 Kelurahan Margasari. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi dijelaskan dari materi pertama bahwa kekerasan yang sifatnya fisik itu jelas terlihat. Nah, yang saya tanyakan adalah kekerasan yang sifatnya psikis yang tidak terlihat. Nah, pertanyaannya bagaimana membuktikan atau menganalisa kalau ada kekerasan yang sifatnya psikis untuk membuktikan? Saya kira itu. Terima kasih. Ya, sengaja dia biar nggak lupa. Ya, langsung saya jawab dengan Bapak Darwis. Darwis, terima kasih pertanyaannya. Ya. Jadi itu adalah fungsi dari asesmen korban ketika dibawa ke TPD. Kalau secara fisik dia tidak ada bukti, nanti dia di asesmen situ. Nanti biasanya korban ketika pertama kali datang, kemungkinan dia tidak langsung berterus terang atau tidak berani mengungkapkan apa yang terjadi. Nah, dari hasil asesmen nanti yang sampai berapa dia konsisten kan? Oh, ternyata saya ini banyak kasus itu sepertinya ke anak-anak. Ibunya itu sering mengatakan kata-kata yang kasar. Kamu ini anak, ya kayak kebun binatang lah ya gitu ya, ucapin kebun binatang, kadang-kadang tidak menghargai. Itu adalah salah satu jenis kasus kekerasan psikis. Jadi anak ini kemudian dari psikis tadi bisa dia melakukan suatu permasalahan, mungkin dia jadi anak yang pemarah, dia memukul temannya, atau dia melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena saya tadi sudah sempat mengatakan bahwa anak itu pencontoh fotokopi paling hebat ya Pak ya. Nah, jadi anak-anak yang secara psikisnya itu terlukai itu bisa terlihat ketika dia hasil konseling kemudian dilakukan pendampingan seperti apa, dan hasilnya itu nanti akan menjadi suatu laporan. Jadi kalau memang secara fisik dia tidak ada luka-lukanya, tapi secara psikologis kita bisa mengatakan bahwa anak ini terluka kali ini. Oleh sebab itu kalau nanti kasus yang ada ini sampai ke ranah persidangan, itu psikolog klinis itu akan mendampingi anak. Jadi nanti hakim akan bertanya, apakah benar yang dikatakan anak ini secara ini. Jadi pembuktiannya dari hasil konseling tadi, kemudian pada waktu sidang si psikolog ini akan ditanya oleh hakim, benar yang mulia bahwa memang anak ini seperti ini, dan sudah kita klarifikasi yang mulia, ternyata ibunya pernah melakukan hal itu. Jadi memang kalau secara psikis itu tidak terlihat secara nyata gini seperti apa, tapi dari perilaku, gestur atau keseharian itu memang bisa kita lihat Pak, ya. Lebih sakit anak yang luka secara psikis. Kalau tidak diobati itu akan terbawa sampai kemana-mana. Kalau sakit fisik luka, begitu diobati dia akan sembuh. Nah, yang perlu kita dampingi justru orang-orang yang lama pendampingannya itu adalah korban-korban yang secara psikisnya sakit. Jadi ada bentuk laporannya, hasil asesmen itu kali ya sebagai bentuk laporan. Jadi dia nggak perlu di visum, karena visum dia nggak ada luka. Tapi hasil psikologi ini adalah hasil saksi ahli. Jadi sebagai saksi ahli terkait psikis anak itu adalah psikologis. Seperti itu Pak. Baik, ini yang ada lebih. Mungkin ada yang perlu diingatkan gimana? Kasus Bu, seperti misalnya sang suami itu memaksa istri atau anaknya untuk bekerja
dengan seandainya ibu atau anaknya tersebut tidak mau bekerja dipaksa, diancam dengan kata-kata barangkali disakiti, dilukai atau bahkan bisa jadi dibunuh. Nah, hal-hal seperti ini kan masuk ke psikis, Bu. Dan berkenan dengan pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman kami di seksi PPA, itu batasannya sampai di mana untuk pendampingannya? Karena kemarin menyangkut dari teman kami menyangkut pembiayaan. Kami kan tidak diberi pembiayaan dalam hal pendampingan. Itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Ini Bapak ini seperti sekarang ini pembekalan sampai mana pembekalannya? Dan kalau memang Bapak tidak bisa melakukan, arahkan kami adalah unit yang melayani atau mendampingi Tapi korban kan tetap kalau kekerasan. dari RT kita harus mantau. Yang penting Bapak ke kami. Jadi Bapak nggak usah sampai Bapak keluar biaya, tidak perlu. Nah, terkait tadi Kita mencegah. kemudian kalau kepolisian, jadi kita ketika mendapatkan klien korban kepada kita, saya ini mau dibunuh, saya ini bentuk ancamannya itu seperti apa? Pasti kepolisian itu akan bertanya. Kalau cuma secara lisan itu tidak bisa dibuktikan. Jadi bagaimana? Ya mungkin harus ada WA-nya atau apa? Itu harus ada. Biasanya memang sulit, Pak. Kita kalau mengatakan saya itu, ini contoh kasus. Klien kami itu ibu rumah tangga itu mengatakan saya ini mendapatkan KDRT dari suami saya. Pasti kita bertanya seperti apa, Bu? KDRT-nya? Bibir saya digigit oleh suami saya. Maaf, ini terjadi benar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau klien itu mengatakan bibir saya ini digigit sama suami saya, tapi kita nggak boleh, kita senyum atau oh iya ya Bu, terus apa lagi Bu? Tapi secara logika kita sudah lari ya? Iya. Nah ini suami, bibirnya digigit, kan ini kan ya masa sih gitu kan? Tapi pada waktu kita mendampingi kita tidak boleh menertawakan. Ya, menunjukkan sikap meremehkan. Iya. Apalagi ini, rumah saya itu mau dibakar. Di ancamannya seperti apa? Dia ngomong. Nah hal itu kami ayo kita ke kepolisian. Kita antarkan kita dampingi. Ya memang kalau polisi itu ranahnya dia ya. Dan mereka harus menemukan bukti kuat untuk menahan seseorang. Jadi jangan sembarang-sembarang atas tadi itu katanya, ya kan? Tidak ada bisa dipegang. Polisi itu juga manusia biasa, dia bekerja, punya keluarga, punya anak, punya istri. Kalau salah dia menetapkan, dia akan diberhentikan, hancurlah rumah tangga. Jadi maka dari itu polisi juga harus hati-hati kalau berpegang katanya tidak bisa. Jadi ketika korban itu kami bawa, Mbak ini korban ini. Kalau kita masih halus ya, nanti bisa iya Pak, saya itu digigit bibir saya. Tahu Bu? Bu, itu suami Ibu. Gimana ceritanya digigit itu Bu? Jadi ceritanya ternyata kita nggak berani kita menjudge ya kan seperti itu. Saya itu kan helm itu saya pegang Pak, mau diambil suami saya, dia rebut, terus gini kan, terus kena saya, kok bisa digigit gitu? Tapi iya, ada bekasnya Bu? Tidak ada. Jadi kita menetapkan suatu tersangka itu tidak serta-merta orang lapor itu harus kita percaya, tidak. Kita harus samakan persepsi sama persepsi. Mbak Nurul tadi nggak sama persepsi. Kemudian ibu itu mengatakan rumahnya akan saya bakar. Polisi bertanya kepada rumah itu punya siapa? Susah ya biarin aja kalau dibakar. Kecuali dia mengancam rumah orang lain itu salah. Tapi ibu ada buktinya dia. Dan itu tidak bisa Pak ditindaklanjuti kasus itu. Ternyata setelah kita lama, ibu itu kembali lagi. Ternyata maaf, ibu itu punya tujuan lain. Ternyata dia tidak suka keluar suaminya, dia punya laki-laki lain karena dia itu seorang PNS.
Kalau PNS itu bercerai yang menginginkan perempuan, itu lumayan sulit. Jadi dia mengatakan dia. Jadi kita terima saja, Bapak tidak bisa menangani anak kami. Kami akan membantu. Jadi yang penting Bapak jaga keselamatan diri Bapak, jaga keamanan. Kalau itu teman tetangga Bapak, kalau Bapak salah nangani, ada yang rese kan Pak, itu ya kan, Bapak punya keluarga. Padahal Bapak tujuannya mulai dulu dia, tapi orang menanggapi apa yang kita lakukan, kamu itu sudah melampaui batas, kamu kurang rumah tangga saya. Ya kan misalnya begitu kan Pak. Jadi kalau Bapak kira-kira ini sudah, kamu nggak apa-apa, silakan ke kamu. Itu sebenarnya fungsi dari PPN. Pada waktu itu mendampingi korban, bawa ke kami. Ketika pulang, kami berharap Bapak Ibu yang memantau dari jauh. Nah, memantau gimana Pak? Kan nggak mungkin akan memantau di tempat Bapak kan? Nah, Bapak ini istilahnya spionnya. Tapi di situ sudah kalau sudah terlapor, biasanya pasangan itu tidak akan melakukan. Tidak akan. Tapi kalau orang yang melakukan, ya polisi. Pokoknya utamakan keselamatan diri kita. Jangan kita jadi terbelangsak karena kita tujuan kita baik. Belum tentu tujuan kita baik itu menjadi baik kalau kita tidak bisa memilah seperti itu. Pak, sih. Oke. Ada lagi Bu? Ya, ada Mas. Oh Pak. Bapaknya dulu. Ini dari mana? Oh ini dari sini dulu. Habis itu Bapak ya, tiga. Waalaikumsalam. Bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RT03 Baru Tengah. Ini kan perlindungan perempuan dan anak. Kalau saya tanyakan di luar dari tema kebalikannya laki-laki, gimana ya Bu? Bisa nggak? Boleh Bu. Seperti ini kejadiannya karena PNP ya, nggak perlu saya sebutkan namanya siapa. Misalnya ini si suami ini ketahuan selingkuh, nikah siri. Nah, terus si suami ini mengakui kalau dia nikah siri, misalnya kan. Begitu sudah minta maaf nih, sudah minta maaf. Tapi si istri ini memukul habis-habisan ke suami. Jadi itu ada nggak untuk perlindungan hukumnya, kebalikannya? Padahal sudah salah ya, si laki-laki tadi sudah salah. Iya. Tapi padahal sudah salah juga Bu. Lakinya yang salah. Ya memang salah tapi. Nggak bisa, harus. Kalau itu saya ada bela. Yang lucunya itu kok sampai mukul dan nendang habis-habisan gitu loh. Sakit hati lah sampai. Suaminya Diselingkuhin. Karena kan dia merasa bersalah nih. Nah, merasa bersalah. Tapi kalau hari-harinya harus dia pukul terusan. Jadi kan aktivitas yang tujuannya seperti itu nggak bisa lagi yang artinya ini. Jadi ya itu kan urusan perempuan. Jadi Perempuan manapun akan semarah itu kalau kita yang ada kan semua rakyat Indonesia itu mendapat perlindungan hukum. Nah, tapi khusus untuk perempuan dan anak ini ada khusus. Jadi klien kami walaupun kantor kami itu perlindungan perempuan dan anak, ada yang kami itu suaminya yang seperti ini belum bisa selalu korban. Nah berarti itu nanti lapornya bukan ranahnya itu bukan ini tapi Polres. Biasanya di kejahatan ya gitu ya seperti itu. Itu berarti ada penganiayaan. penganiayaan. Mungkin sekilas saya sampaikan. Saya bukan artinya kalau KDRT yang ada, kami sangat hati-hati. Rata-rata ibu-ibu yang datang biasanya menangis. Kantor kami memang perempuan dan anak. Kami ketika datang korban seperti itu, tidak serta-merta kami akan mendukung
perempuan itu bahwa pasti suaminya salah. Karena kita tahu pasti kalau kita menikah itu biasanya menikah itu pilihannya atau dia dijodohkan pasti tujuannya untuk memberi keturunan dan sampai kakek nenek. Berarti tujuannya kan bagus ya. Tapi ketika berjalannya waktu ada batu sandungan. Dalam pernikahan itu bermacam-macam.